Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Selasa 11 Oktober 2022. Jika tidak punya, syukuri yang sudah ada. Jika sedang punya, rendah hati dan berhematlah. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah kami kenal dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan sampai saat ini atas kehidupan kami. Penyertaan Tuhan juga menjadikan kami hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yesaya 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudaraku dalam nama Tuhan, dalam keadaan apapun mari kita belajar mendengar dengan menggunakan kedua telinga beserta hati kita ketika mendengarkan firman Allah. Maka kita semakin kaya akan kemuliaan Allah. Pada suatu hari, pengalaman seorang bapak kehilangan anjing yang sangat dicintainya. Maka ia memasang iklan dengan mengutarakan ciri-ciri dan juga menjanjikan hadiah bagi siapa yang menemukan anjing kesayangan itu. 2 hari kemudian ia menerima telepon yang jaraknya 50 km dari rumahnya. Dan berkata bahwa ia telah menemukan anjing yang cocok dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam iklan itu. Anjing itu telah dibawa ke rumahnya dalam keadaan lemah, tetapi tetap tidak mau makan, walaupun sudah dibujuk berulang-ulang kali. Pemilik anjing berkata, cobalah aku berbicara kepada anjingku itu. Telepon itu dibawa ke dekat anjing dan si pemilik berbicara memanggil namanya. Mendengar suara tuannya, anjing yang tadinya lemah dan murung segera tampak segar dan ceria. Pemilik anjing itu mencatat alamat si penelepon dan segera mengendarai mobilnya menuju ke sana. Ketika sampai di rumah itu, ia melihat anjingnya sudah segar kembali sebab sudah makan dengan lahapnya. Anjing ini bisa mengalami perubahan karena ia sudah mendengar suara tuannya. Bagaimana ia bisa mengenali suara tuannya? Karena anjing ini tiap hari bergaul, akrab dengan tuannya itu. Saudaraku dalam nama Tuhan, demikian juga kalau kita terus-menerus mengalami jamahan Tuhan, maka kita akan peka terhadap suaranya. Ketika peka mendengarkan suara Tuhan, maka suara petunjuknya itu akan membawa kita mengalami segala sesuatu yang terbaik dalam hidup. Kemampuan mendengar mungkin umumnya tidak terlalu dipikirkan. Sampai saat di mana orang lain mulai mengomel ketika kita tidak mendengar apa yang mereka katakan. Ketika orang lain harus mengulangi apa yang dikatakan beberapa kali, barulah kita sadar bahwa ada sesuatu yang mengganggu pendengaran kita. Memang seperti telinga kita, kemampuan untuk mendengar suara Tuhan seringkali tidak bekerja dengan baik. Mungkin karena kita belum benar-benar mengenal Tuhan, atau mungkin juga oleh kenyamanan hidup membuat kurangnya kepekaan dan kepedulian, sehingga kita kurang biasa mengenal suaranya Tuhan. Kita memerlukan kepekaan untuk mendengarkan ketika ia berbicara. Kadang ia berbicara dengan lembut di telinga atau di hati kita. Kadang ia berbicara lewat peristiwa dalam hidup yang merupakan teguran atas dosa dan kejahatan kita. Mari teruslah mengasah dalam mendengar, sebab Tuhan bisa berbicara dengan berbagai cara kepada kita, dan semuanya untuk kebaikan kita. Kita harus peka dengan suaranya. Untuk itu kita harus terus benar-benar intim setiap hari, setiap saat. Sehingga Roh Kudus akan menolong kita. Dan tidak hanya mendengar tetapi juga memahami. Serta memampukan kita melakukan setiap perintahnya. Hiduplah dalam kebenaran firman Allah. Maka hari-hari kita menjadi terang. Dan hidup kita tetap damai sejahtera dalam Tuhan. Amin. Nyanyian rohani kita, tak pernah terlambat pertolonganmu. Menjuah-juah, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.